Hanya satu pertandingan tersisa setelah pertarungan sengit di Estadio Brigido Iriarte, Caracas, Brasil dan Argentina kini mengalihkan fokus mereka ke ujian terakhir yang akan menentukan siapa yang berhak mengangkat trofi kejuaraan U20 Amerika Selatan 2025. Turnamen ini sendiri memiliki sejarah panjang dalam membentuk generasi emas sepak bola Amerika Selatan. Brasil adalah tim tersukses dalam ajang ini dengan 12 gelar, sekaligus juara bertahan setelah memenangkan edisi sebelumnya. Sementara itu, Argentina merupakan pemenang terbanyak ketiga dengan 5 gelar, berada di bawah Uruguay yang telah mengoleksi 8 gelar. Namun, hasil di Sudamericano U20 tak selalu berdampak pada pencapaian tim di Piala Dunia U20. Argentina adalah tim tersukses dalam ajang dunia tersebut dengan 6 gelar, diikuti Brasil dengan 5 gelar. Sementara itu, Uruguay baru meraih gelar pertamanya pada edisi terakhir 2023 lalu. Kini, segalanya bergantung pada 90 menit terakhir. Brasil harus bersiap menghadapi Chili, sementara Argentina bakal berhadapan dengan Paraguay. Keduanya tak punya ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Brasil mungkin memiliki keuntungan dengan menghadapi Chili, tim yang sejauh ini kesulitan menemukan bentuk terbaiknya. Namun, di sepak bola, kejutan selalu mengintai. Di sisi lain, Argentina harus melewati Paraguay yang dikenal dengan permainan fisik dan pertahanan solid. Sejak awal turnamen, Brasil dan Argentina telah memperlihatkan konsistensi luar biasa. Brasil mengandalkan lini serang mereka yang agresif, sementara Argentina menunjukkan kedisiplinan tinggi di lini tengah dan pertahanan. Dalam duel-duel sebelumnya, kedua tim silih berganti mendominasi, membuktikan bahwa persaingan mereka bukan sekadar soal rivalitas, tetapi juga tentang superioritas taktik dan mentalitas. Beban di pundak para pemain muda ini semakin berat. Mereka bukan hanya bermain untuk gelar, tetapi juga demi warisan yang akan terus dikenang. Setiap tackle, setiap umpan, setiap peluang bisa menjadi penentu nasib mereka di turnamen ini. Siapa yang akan keluar sebagai juara? Jawabannya akan terungkap dalam hitungan hari. Satu hal yang pasti, Brasil dan Argentina telah menunjukkan bahwa mereka adalah dua kekuatan terbesar di sepak bola Amerika Selatan dan pertarungan terakhir ini akan menjadi puncak dari perjalanan yang penuh gairah dan drama. Sisa waktu menunjukkan menit ke-77 ketika Ryan menemukan ruang sempit di pertahanan Argentina. Satu sentuhan, satu tembakan, dan bola bersarang di gawang Albiceleste. Gol ini membungkam dominasi Argentina yang sepanjang laga tampil lebih rapi dan terorganisir. Namun, ini bukan tentang momen satu gol saja. Ini adalah tentang dua kekuatan terbesar Amerika Selatan yang bertarung hingga titik penghabisan dalam laga yang belum menentukan segalanya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Dua raksasa Amerika Selatan bertarung habis-habisan, namun belum ada yang benar-benar menang. Dalam laga yang syarat gengsi di Estadio Brigido Iriarte, Caracas, Brasil U20 dan Argentina U20 bermain imbang 1-1. Hasil ini memastikan bahwa gelar kejuaraan U20 Amerika Selatan 2025 masih harus diperebutkan hingga laga terakhir. Argentina memulai laga dengan kendali penuh atas permainan. Statistik menunjukkan bahwa Albiceleste unggul dalam penguasaan bola 57% dan jumlah operan 424 berbanding 327, sebuah cerminan dari lini tengah mereka yang lebih dominan. Keunggulan ini dibangun berkat superioritas jumlah gelandang mereka 4 lawan 3 milik Brasil yang membuat tim lawan kesulitan mempertahankan aliran permainan. Tekanan Argentina membuahkan hasil di menit ke-40. Claudio Diablito Echeverri, pemain yang selama turnamen ini menjadi jantung kreativitas tim, mencetak gol pembuka melalui eksekusi penalti yang tenang. Penalti ini tak hanya menunjukkan ketenangan Echeverri, tetapi juga menggambarkan efektivitas Argentina dalam mengonversi peluang. Brasil mencoba membalas dengan strategi serangan balik cepat, tetapi pertahanan Argentina tampil rapi dan solid. Moscardo, gelandang bertahan Brasil, mendapat tugas khusus membayangi Echeverri sepanjang laga. Duel ini bisa menjadi awal dari rivalitas panjang yang akan kita saksikan di level senior dalam 1 dekade ke depan. Ketegangan semakin memuncak di babak kedua ketika Argentina nyaris menggandakan keunggulan. Sebuah insiden di kotak penalti Brasil melibatkan Echeverri yang dijatuhkan oleh pemain lawan. Namun, wasit tidak memberikan penalti, sebuah keputusan kontroversial yang memicu protes. VAR yang seharusnya mengklarifikasi kejadian ini tidak digunakan, meninggalkan tanda tanya besar di benak para pendukung Argentina. Brasil akhirnya mendapatkan momen mereka di menit ke-77. Ryan dalam sebuah serangan cepat berhasil mencetak gol penyeimbang yang membungkam dominasi Argentina. Namun, gol ini datang setelah
setelah Echeverri harus meninggalkan lapangan akibat cedera pada menit ke-68. Kehilangan sang kreator serangan jelas mengurangi daya dobrak Albiceleste yang akhirnya harus puas berbagi poin dengan rival abadinya. Dengan hasil ini, Brasil dan Argentina masih berdiri sejajar di puncak klasemen, membuat laga terakhir menjadi krusial. Brasil akan menghadapi Chili, sementara Argentina bersua Paraguay. Nasib juara akan ditentukan pada hari Minggu. Argentina kini menghadapi tantangan besar. Kondisi Echeverri menjadi tanda tanya besar menjelang laga terakhir. Apakah dia akan pulih tepat waktu untuk memimpin timnya di duel penentuan? Di sisi lain, Brasil harus mencari solusi atas masalah dominasi lini tengah yang mereka alami sepanjang pertandingan ini.